Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas tentang bandwidth dan juga bandwidth management. Materi ini penting banget karena berhubungan langsung dengan kecepatan dan kestabilan jaringan internet yang kita gunakan sehari-hari. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kita dari kelompok 1 dan perkenalkan, saya Khairul Fikrianto dengan NIM 131820122. Saya Febrian Dinar Hayati dengan NIM 13182420103. Dan saya Putriana Nurayu Rizkyani dengan NIM 13182420104. Oke teman-teman, bandwidth sendiri adalah kapasitas maksimum suatu jaringan untuk mengirim dan juga menerima data dalam satuan waktu tertentu. Bandwidth biasanya diukur dalam satuan bit per second seperti kbps, mbps, ataupun gbps. Semakin besar bandwidth, maka semakin banyak data yang bisa dikirim secara bersamaan dalam jaringan. Nah, bandwidth sering dianalogikan seperti lebar jalan tol. Jika jalannya lebar, maka banyak kendaraan bisa lewat secara bersamaan. Sebaliknya, jika jalan sempit, maka kendaraan akan macet. Hal ini sama seperti jaringan dengan bandwidth kecil yang dipakai banyak pengguna. Nah, banyak orang mengira bandwidth itu sama dengan kecepatan internet, padahal sebenarnya itu berbeda. Bandwidth adalah kapasitas maksimal, sedangkan kecepatan yang dirasakan pengguna disebut throughput. Jika bandwidth besar tetapi dipakai banyak pengguna, kecepatan tiap pengguna bisa tetap terasa lambat. Nah, oke teman-teman, bandwidth sangat berpengaruh terhadap kualitas penggunaan internet. Aktivitas seperti video streaming, video conference, online gaming, dan download file sangat bergantung pada besar bandwidth yang tersedia. Nah, selanjutnya bandwidth management. Bandwidth management adalah proses mengatur, membatasi, dan mengalokasikan bandwidth agar penggunaan jaringan menjadi lebih efisien dan adil. Bandwidth management, satu pengguna bisa menghabiskan seluruh bandwidth dan membuat pengguna lain terganggu. Nah, apa sih tujuan bandwidth management? Tujuannya adalah menjaga performa tetap terjaga optimal. Bandwidth management juga memastikan aplikasi penting tetap berjalan lancar meskipun jaringan digunakan banyak orang. Bandwidth management bekerja dengan mengatur prioritas lalu lintas data atau yang dikenal dengan quality of service. Aplikasi penting seperti video conference diberi prioritas lebih tinggi dibandingkan aktivitas seperti streaming ataupun mendownload dengan file yang besar. Dan ada beberapa metode yang umum digunakan dalam bandwidth management. Ada traffic shaping digunakan untuk mengatur aliran data, rate limiting untuk membatasi kecepatan, dan token bucket untuk mengontrol penggunaan bandwidth. Apa sih contoh penerapan di dunia nyata? Nah, contohnya itu ada di lingkungan kampus atau di kantor. Bandwidth management sangat dibutuhkan. Contohnya, akses learning dan meeting online diprioritaskan. Streaming atau download besar dibatasi. Nah, kesimpulannya adalah bandwidth menentukan kapasitas jaringan, sedangkan bandwidth management berperan penting dalam mengatur agar jaringan tetap stabil, efisien, dan adil. Sekian dari kelompok 1, terima kasih. Mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.